pertanyaan dari Nasdem, bagaimana putusan MK tentang hak atas tanah. Sebenarnya yang ditunggu oleh investor, apa yang disampaikan oleh Pak Zul. Itu yang ditunggu oleh investor, terutama. Kepastian, keberlanjutan, dan penyelesaian IKN. Itu yang diutamakan. Sehingga saya terima kasih betul bahwa di dalam rapat dengar pendapat ini keluar statement Bapak, statement politik ini. Jadi seperti halnya dengan Perpres 79 tahun 2025 ini, itu yang ditunggu investor. Kalau sebelum ada ini, saya kayak sendiri menjelaskan ke kiri kanan. Tapi sekarang ada Perpres, Bapak Presiden sekarang sudah di depan, saya di belakangnya. Misi saya melaksanakan visi Presiden, nggak ada lain, gitu kan. Jadi, sedangkan untuk putusan MK tadi, itu bukan mencabut hak atas tanahnya, tapi merevisi mekanismenya. Jadi kalau yang Undang-Undang 21 dari 2023, contohnya HGB, satu siklus 80 tahun diberikan langsung. Direvisi itu menjadi 30, 20, 30. Tetap satu siklusnya 80 tahun, tapi pertama diberi 30, perpanjangan 20, dan pembaruan 30. Itu satu siklusnya. Jadi saya kira itu Pak. Jadi insya Allah dan Alhamdulillah sampai sekarang belum ada komplain dari investor pada kami. Yang kedua dari Pak Kiai Zazuli, tentang kira-kira siapa yang akan dipindah ke sana. Yang saya garis bawahi tadi, penaltinya kalau nggak benar pindah IKN gitu. Saya kira itu bukan dari Komisi 2, pasti bukan. Pasti bukan. Pasti bukan, Pak. Pasti dari bapak-bapak yang belum pernah ke IKN. Gitu. Karena Pak Syekh Aher begitu lihat saya di sana, loh apa sekarang lo jauh lebih muda gitu kan. Jadi hidup di IKN, insya Allah life expectancy-nya akan bertambah 5 tahun. Itu saya jamin. Referensinya dari Busan. Jadi ya wajar. Jadi saya kira Ibu Bapak sekalian, sekali lagi dalam DP ini saya mendapat support yang sangat kuat dari Komisi 2 DPR RI, dan ini pasti akan saya sampaikan pada para investor dan para, kalau life expectancy Bapak kayak air quality index di sana pasti di bawah 10. Jadi oksigennya banyak sekali. Sehingga pagi, sore kalau Bapak ke sana kan pasti lebih fresh. Ya. Pasti kalau siapa saja pasti bukan yang generasi lanjut. Karena generasi lanjut pasti sudah punya aset di sini semua, itu susah. Ini memang ibu kota untuk generasi muda. Saya kira. Jadi saya hanya mengantarkan saja kan. Tapi ini untuk generasi muda, Pak. Ya, jadi saya kira terima kasih Pak Kiai. Bapak sudah duduk berdampingan dengan Syekh Aher, jadi saya kira bisa mendukung atas dukungannya. Terima kasih. Saya dengan tulus, saya dan teman-teman dari Deputi Otorita sore hari ini sangat bahagia mendapat dukungan politik yang sangat kuat dari DPR RI. Dan tadi sampai Pak Ketua ini dilihat oleh streaming, jadi saya kira pasti banyak juga investor yang melihat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Komisi 2 DPR RI yang sebagian besar di periode lalu kami terlibat dalam pansus pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022, kami bukan hanya bertanggung jawab hari ini Pak, tapi kami bertanggung jawab atas asbabun nuzul kelahiran IKN. Jadi Bang Zulfikar ini adalah the founding fathers IKN. Karena turut terlibat dalam Pak Jokowi dari sisi konsep dan pemikiran menginisiasi. Tapi inisiasi pemikiran dan konsep Presiden Jokowi kala itu tidak akan pernah terlaksana tanpa dasar hukum undang-undang. Dan karena itu dari ruang ini kami memang bertanggung jawab atas itu. Banyak orang yang bertanya, kenapa Otorita IKN jadi mitra kerja Komisi 2? Jawaban sederhananya adalah, karena Otorita IKN itu aspeknya adalah aspek pemerintahan daerah sebetulnya. Bahwa hari ini concern dari Otorita IKN adalah pembangunan infrastruktur, itu konsekuensi logis dari kita membangun kota yang awalnya tidak ada. Yang tadi dikatakan oleh Pak Zul. Tapi ke depan, aspek yang kita tekankan adalah aspek terkait dengan pemerintahan daerahnya. Karena itu dari awal saya meminta kepada
Kementerian Dalam Negeri untuk intens melakukan itu. Ibu Menpan tadi walaupun tidak menjawab, saya sudah tahu jawabannya karena menunggu keputusan yang lebih tinggi terkait dengan mutasi ASN, tapi mohon izin Bu, kita semua punya kewajiban untuk menyampaikan kepada pimpinan, jangan sampai IKN tidak ada keputusan. Pak Basuki juga lakukan pendekatan yang agak out of box sedikit. Pak Ses WIKN juga setiap kali ketemu dengan teman-teman di lingkar istana, saya kira perlu disampaikan, dan Mas Aziz jangan lupa setiap kali ngopi dengan Presiden juga diingatkan bahwa IKN ini harus segera kita beri keputusan terkait dengan perpindahan ASN. Bukan sekedar memindahkan orang, tapi memindahkan fungsi. Saya dengar Wakil Presiden berkeinginan tahun 2026 mulai bekerja di IKN. Dan karena itu sebagian wakil menteri juga harusnya ikutlah. Karena kan wapres, ya wamen-wamen ikutlah pindah ke IKN. Sebagaimana teori dari Ustadz B, lebah itu baru bisa ikut kalau bosnya lebah yang pindah. Kalau hanya memindahkan staf-staf lebah, itu tidak akan pernah bisa maksimal kepindahan itu. Ya, karena itu saya disuruh pindah duluan di Komisi 2 ini, Pak. Ya, agar nanti mereka ini ikut pindah. Tapi mereka sebelum dipindah nanti mohon ke ketua fraksi masing-masing untuk berganti komisinya.